Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa podcast SMA 1 Demak. Kembali lagi bersama kita di episode Ngobrol Pagi di studio podcast SMA 1 Demak, aktual, akurat, dan berkarakter. Di tengah-tengah kita menghadirkan narasumber kita yang saat ini hadir di studio podcast SMA 1 Demak. Beliau Bapak Setio Nugroho. Assalamualaikum Pak Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak Tio ya? Oke, siap. Kita ngobrol pagi ini dengan tema berprestasi di masa pandemi. Beliau Pak Tio ini tidak hanya seorang guru dan motivator, tapi ternyata beliau juga memiliki talenta yang luar biasa. Terakhir kemarin minggu yang lalu Pak Tio ya, juara hari Sabtu kemarin ya, juara 2 tingkat nasional, best practice tingkat nasional. Tema sekolah berprestasi. Kali ini kita akan mengupas secara tuntas di masa-masa pandemi seperti ini ternyata juga masih bisa berprestasi Pak Tio ya. Untuk itu bisa memperkenalkan diri dulu Pak Tio di profilnya Pak Tio. Baik, perkenalkan saya Setio Nugroho, saya guru biologi SMA Negeri 1 Demak. Bekerja di SMA 1 Demak sudah sejak tahun 2007 saat penempatan di sini. Terkait dengan itu perkenalan saja secara singkat saya tentang saya, berkaitan dengan nanti apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengalaman atau apa yang berkaitan dengan pembelajaran dan lain gitu. Pak Tio ini sehari-harinya di perpustakaan, kepala perpustakaan Pak ya, dan guru di sekolah SMA 1 Demak Pak ya. Saya ada tugas tambahan di tahun kemarin sebagai kepala perpustakaan SMA 1 Demak. Perpustakaan SMA 1 Demak. Ini bagian literasi lah. Bagian literasi, penguatan literasi Pak ya. Pembiasaan literasi maupun juga hal-hal yang terkait dengan aktualisasi karya-karya literasi dari seluruh warga sekolah. Gini Pak Tio, jadi Pak Tio ini nama manggilnya Pak Tio apa Mas Tio atau Pak Nugroho ini? Di sekolah itu kalau kebanyakan teman-teman atau mungkin anak-anak memanggilnya Pak Tio. Pak Tio. Biar Pak Nuk itu ya. Ada sih yang manggil Pak Nuk ya gitu. Tapi di masing-masing komunitas memiliki sudut pandang masing-masing Pak ya. Ada yang Pak Setio, Pak Nuk, ada Pak yang tapi lebih familiar Pak Setio, Pak Tio ya, lebih familiar Pak Tio. Anak-anak panggilannya juga Pak Tio gitu Pak ya. Ya. Pak Tio kemarin dengar-dengar juara 2 ya di best practice-nya di Universitas Udipaluya Pak ya, tingkat nasional. Kira-kira sebenarnya jenengan itu jadi guru berprestasi itu motivasinya apa Pak sebenarnya Pak? Kalau motivasi saya pribadi terkait dengan kenapa kok sering dikatakan seneng ikut lomba, betul Pak. Salah satunya atau mungkin dulu waktu beberapa waktu yang lalu terkait dengan kegiatan kami, saya itu terkait dengan kegiatan lomba itu memang dari dulu memang suka lomba sejak zaman saya sekolah. Sejak zaman sekolah. Ya, saya dulu pernah lomba, pernah juga juara. Sekolah itu mulai SMA. Oh, jadi motivasi ikut lomba itu sudah lahir sejak SMA. Lomba, ya, sejak zaman SMA atau SD mungkin ya. Oh, bahkan di SD. SD. Walaupun kalah. Sudah ada tanda-tanda menang dan kalah juga ada. Tapi Sudah intinya kami bagi saya pribadi menang dan kalah dalam lomba itu tidak saya pikirkan sama sekali. Oh, gitu. Yang penting adalah bagaimana kita memotret kita ya. Bagaimana kita bisa mengaktualisasikan apa yang kita sampaikan, rencanakan dan itu bisa diapresiasi orang lain. Di SD dulu jadi siswa teladan mungkin barangkali kelas pada saat di SD, SMP, kemudian di SMA juga pernah lomba karya ilmiah remaja tingkat Jawa Tengah. Pernah juara 2 saya di waktu itu di BPK Serondol, sekarang LPMP. Zaman saya masih di sekolah di SMA 2 Demak itu pernah gitu. Jadi kalau pada dasarnya kalau untuk
lomba karena style karena memang senang. Jadi barangkali dengan lomba itu kita belajar, terus belajar dan belajar dimanapun kepada siapapun untuk bisa menggugah ya inovasi kreativitas kita di bidang apapun, di bidang pembelajaran, di bidang pembiasaan, pendidikan karakter, fasilitas pengembangan peserta didik, bakat dan minat dan lain-lain. Itu yang coba kita teruskan, kita sampaikan terus. Digali terus gitu terus ya. Nah, terus kemudian kira-kira Pak Tio suka seperti itu diilhami dari mana Pak, inspirasi ya? Dari apa? Begini, kalau di sekolah sendiri itu karena sekolah itu kan bagian dari sebuah candra di muka pengalaman pembelajaran ya yang bisa diterapkan oleh anak peserta didik. Tentunya kita juga mempunyai beberapa sorot pandang kira-kira yang menyebabkan termotivasi apa, misalnya kok senang ikut lomba. Saya juga ketika 2007 di SMA 1 Demak itu kan awalannya juga guru baru ya, belum ada belum ada semacam grid untuk menaikkan aktualisasi pribadi. Tetapi ketika tahun 2008 kita dimulai, kita di sekolah diminta ditugaskan menjadi pembina OSIS. Itu kan kita sudah berbaur dengan siswa SMA 1. Apalagi SMA 1 Demak itu menurut saya komunitasnya luar biasa. Jadi segala sesuatu di SMA 1 bisa dikembangkan. Sekecil apapun itu, Pak. Apapun itu bisa kita gunakan sebagai bagian dari sebuah project pembiasaan atau aktualisasi karya yang luar biasa. Ketika saya pernah menggawangi di kesiswaan, dengan berbagai macam amanah tugas-tugas yang lain tuh bisa kami gunakan untuk bagian untuk menulis pengalaman itu. Dan itu ternyata kok diapresiasi orang lain. Itu entah dengan juara atau hadiah atau penghargaan, itu bagi kami itu adalah bagian dari efek samping saja. Yang penting kita komitmen saja. Jadi yang kita lakukan selama ini ya sudah, pokoknya dikasih tugas kita laksanakan sebaik-baiknya. Dari tugas itu kita bisa menemukan kesulitan itu bagian dari sebuah pengalaman kita nanti. Itu bisa nanti kita melakukan proses perbaikan atau perbaikan untuk peningkatan etos kerja kita. Itu intinya gitu, Pak. Pak Rozaki. Pak, apakah ini sesuai dengan cita-cita Pak Tio sejak kecil atau bagaimana, Pak? Apa memang jadi dosen untuk jadi guru? Sebenarnya cita-cita saya sebenarnya bukan jadi guru. Saya sejak kecil tuh cita-citanya tuh di bidang pemerintahan. Birokrasi. Karena saya dulu dari basic keluarga saya itu backgroundnya adalah dari pemerintahan. Ada yang pernah jadi bupati, ada yang pernah jadi lurah, kemudian camat juga ada. Dan tetapi memang perjalanan saya ternyata menakdirkan tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi ketika dulu tahun berapa itu 92 saya mendapatkan SMPTN ya. Dulu kan PMDK. Di UNES ya, atau IKIP Semarang dulu. Saya ambil biologi. Biologi juga, saya juga diterima di Undip sebenarnya juga. Tapi jurusannya yang diambil adalah produksi ternak. Tidak saya ambil produksi ternak ya. Karena kurang populer tuh bagaimana? Di samping itu juga cita-cita saya tadi sebelum mendapatkan PMDK itu saya pengennya daftar di IPDN. Kalau sekarang STPDN yang sekarang itu. Mohon maaf karena tinggi badan saya kurang. Faktor tinggi badan, Pak ya. Dan itu saya saat itu hanya 159. Padahal saat itu 160 minimal 160. Ya, kurang banyak, Pak ya. Kalau kurang 1 senti atau kecil ya. Kecil. Kurang gizi mungkin. Tapi takdir kata lain, saat itu saya diminta untuk guru saya di SMA 2 menyampaikan supaya saya ambil aja untuk biologinya, siapa nanti bermanfaat untuk kamu, Mas, gitu. Ya itu saya lakukan. Sempat sekitar 1-2 tahun mengalami fluktuasi ya. Ada juga pengen pindah itu, tapi telah mengalami hal-hal yang seperti itu kan, ternyata kita memiliki temuan baru di sana. Saya juga di sana juga menemukan sesuatu yang baru. Ternyata memang apa yang kita rencanakan
kita rencanakan sejak awal memang pada dasarnya itu adalah suatu pilihan dan itu Allah memberikan semacam pilihan yang terbaik buat saya mungkin. Oke, seperti akhirnya itu. Sekarang bisa sampai eksis menjadi guru ya betul. Yang multi talenta menurut saya Pak Tio ya. Kalau saya sih enggak mengatakan enggak seperti itu, itu berlebihan menurut saya. Menurut saya itu biasa-biasa saja. Mungkin saya setiap ada sesuatu yang baru, saya harus mau belajar. Belajar dengan berbagai macam cara dan dengan cara tertentu supaya kita bisa menghasilkan suatu hal yang luar biasa. Saya masih terngiang apa yang disampaikan oleh Abigail Adam, filosof ya, mengatakan bahwa sesuatu pembelajaran itu kan tidak dapat diambil secara tiba-tiba, secara instan, Pak ya. Ya, atau secara instan, tetapi harus dilihat dengan kerja keras dan dimengerti dengan sesama untuk suatu keniscayaan. Itu yang bagi kami itu. Dan saya juga jangan pernah sepelekan hal-hal yang kecil. Ketika kita diberikan waktu untuk menebang pohon 6 jam, maka akan saya gunakan 4 jam untuk mengasah pisau. Itu artinya sesuatu yang kecil kalau kita lakukan secara sungguh-sungguh dengan niat yang ikhlas, dengan amanah yang kuat, itu bisa menghasilkan suatu hal yang luar biasa. Menurut saya seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau saya lomba itu misalnya pengalaman adik di sekolah saya tulis. Oh ternyata kok menang. Saya diminta jadi misalnya pembina karya 5 remaja misalnya. Pengalaman pembimbingan termasuk juga prestasi siswa itu saya tulis. Saya gunakan sebagai best practice. Kok menang. Tahun depan mungkin saya gunakan misalnya pengalaman saya ketika pengelolaan perpustakaan. Kadang-kadang ini bisa mendapatkan apresiasi di orang lain. Itu contoh-contoh kecil saja. Jadi kita harus mau belajar dan terus belajar dimanapun kepada siapapun. Itu aja. Jadi prinsipnya dari biasa-biasa bisa menjadi luar biasa karena berbasis tadi Pak ya. Betul. Berbasis. Pokoknya kita tidak boleh berhenti. Yang namanya sekolah itu kan harus inovatif. Sekolah itu artinya warga sekolah juga inovatif, produktif, kreatif dimanapun berada, dan itu juga tidak menghalangi lah, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Tetap kita senang. Tidak ada alasan Pak ya di masa pandemi untuk tidak berprestasi Pak ya? Tidak ada alasan, menurut saya tidak ada alasan, karena itu bagian dari sebuah tantangan, dan dari tantangan itu sebenarnya kita nemukan sebuah kejelian kita untuk mengungkap sebuah hasil atau sebuah proses yang hebat untuk kita bisa aktualisasi kepada dalam sebuah karya, dan itu ternyata diapresiasi orang lain, yaitu monggo itu yang terjadi seperti itu. Ini Pak, barangkali bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu guru yang lain, termasuk tidak hanya di SMA 1 Demak Pak, bagi guru-guru yang lain. Bagaimana Pak sebenarnya untuk bisa melihat yang biasa-biasa saja kemudian bisa menjadi luar biasa? Karena punya potensi semua Pak sebenarnya Bapak Ibu guru dan itu Pak ya. Kalau menurut saya setiap orang atau Bapak Ibu guru, apalagi di SMA 1 ya, komunitasnya dengan intek, dengan kompleksitas input juga siswa, kemudian layanan sarana, kemudian daya dukung lingkungan di sekolah itu kan luar biasa. Harusnya kita semakin terlejut untuk bersikap inovatif dan selalu membiasakan untuk selalu bersikap berkompetisi. Berkompetisi itu dalam rangka untuk perbaikan kita sendiri. Maka saya sering menyampaikan, monggo ini kesempatan yang baik. Tidak ada suatu hal apapun yang bisa mengurangi untuk kita bisa berkinerja dengan lebih baik lagi. Dengan apapun lah gitu misalnya. Kalau misalnya di pembelajaran, misalnya di pembiasaan yang bisa kita lakukan. Dan itu harus dimotivasi dari diri kita sendiri dulu. Harus dari diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa Pak ya? Ya, yang paling utama kita sendiri. Yang paling dominan Pak ya? Mau nggak atau ada semangat tadi atau ada kemauan kuat nggak untuk? Ini termasuk tips ya Pak ya? Saya nggak mengatakan, kalau tip kan mungkin saya mengatakan tips menurut jenengan maksudnya Pak? Jadi yang sudah saya yang sudah dilakukan, yang sudah dialami kan? Ya sudah saya lakukan lama, dan setiap apapun amanah yang diberikan dari sekolah, apapun tugas yang diberikan oleh sekolah atau suatu sistem, maka laksanakan dengan ikhlas, laksanakan dengan sungguh-sungguh, komitmen. Kalau memang punya kepedulian sedikit juga bagus, dan kalau punya pengen silanya untuk dituangkan dalam bentuk tulisan, ditulis saja. Ditulis. Nah, itu bagian dari
literasi ya, apalagi kompetensi abad 21 diannya adalah literasi. Iya. Bapak Ibu guru kan harus membiasakan dengan hal pembiasaan literasi. Pembiasaan seperti ini. Nah. Itu maksudnya. Iya, jadi harus berawal dari niat. Jadi, niat yang kuat. Kalau dalam yang bahasa agama adalah ibda binafsi, Pak ya. Nah, ya, betul, jadi harus dimulai dari sendiri gitu, betul, Pak ya. dimulai dari sendiri. Nah, tidak ada orang lain. Dari orang lain. Termasuk lingkungan ya, tadi betul. ya kan. Dari lingkungan. Bukan lingkungan apalagi SMA 1 Demak lingkungannya sangat kondusif, representatif, Pak ya. Ya, nah, dan itu bisa kita maksimalkan sebenarnya. Iya. Semua potensi yang ada di SMA itu semuanya ada. Menurut saya semua ada. Oh, ada. Tinggal semua, ada komitmennya atau iya, tidak gitu, Pak ya. Ada politik will-nya dari pimpinan atau tidak itu, Pak ya. Karena iya, memang ini. Nah, terus kemudian Pak Tio menjadi guru berprestasi, Pak. Ada kepuasan tersendiri enggak sebenarnya, Pak? Saya ikut lomba guru prestasi itu kan tahun 2015. Tahun 2015 ikut mewakili Jawa Tengah, juara 1. Nasional. Maju tingkat nasional. Di tingkat nasional kami saat itu kan mewakili Jawa Tengah dengan tim sebanyak 25 orang. Tingkat Jawa Tengah? Ya, enggak. Yang mendelik yang apa yang ikut Tengah. Di Jawa nasional ya. Itu dibimbing ada proses karantina tuh, bukan isolasi ya, karantina. Ya, karantina kalau isolasi saat ini. Sampai hampir 4 bulan. Paling lama dalam angkatan sebelum maju ke Jakarta. Masuk ke Jakarta. Ya, betul. Karena salah satu komitmen kuat dari Jawa Tengah itu saat itu bahwa juara 1 itu harga mati. Jadi itu Jawa Tengah kan sudah 13 tahun itu berturut-turut juara bertahan, juara umum. Yeah. Jadi kalau kita mulai Jawa Tengah harus juara 1. Makanya kadang-kadang ya banyak sekali faktor yang menyebabkan tekanan, pressure, kemudian juga motivasi harus kuat ketika itu. Pada saat itu saya hanya juara harapan 1 karena pada saat itu ada sesuatu yang tidak bisa saya omongkan di sini. Ada faktor non teknis. Ada faktor yang teknis. Ya, karena saat itu cukup riskan ya. Kita sekolah juga lagi banyak pekerjaan juga saat itu dan saya juga kadang-kala kita juga belum bisa fokus. Kalau harus memang untuk suatu lomba apapun yang sifatnya itu memang kita harus fokus, tidak boleh lepas ya, tidak boleh kita sisihkan. Kalau kita kadang itu kesempatan itu kan tidak bisa akan terambil lagi, turang kembali ya. Makanya saya. Tapi pas saat itu memang kompleks sih permasalahannya, kompleks ya. Termasuk juara kemarin saya 2020 itu juara 3 lomba guru prestasi dedikasi PGRI Jawa Tengah. Itu juga sama, juga penilaiannya juga sama. Jadi portofolio tentang tentang program-program pembiasaan yang dilakukan, apa yang sudah karya bukunya yang dibuat, itu juga salah satu penilaian. Bagaimana sumbangsihnya terhadap dunia pendidikan di saat sebelum pandemi atau pada saat pandemi, bagaimana inovasinya itu juga dikembangkan. Dan itu salah satu pilihannya. Dan itu sebenarnya bagian dari komitmen bahwa guru prestasi itu kan hanya sebuah simbol ya, atau sebuah penghargaan, tapi ya sebenarnya adalah bagaimana kita menjadi berprestasi untuk kita sendiri sebenarnya, yang paling utama. Iya. Jadi ketika tadi Pak kembali ke juara nasional harapan 1 Pak, ada apresiasi dari pemerintah daerah Pak? Sebenarnya saat itu 2015 itu kami 6 orang, juara 1 sampai harapan 2 itu diberangkatkan di Finlandia sebenarnya, si Finlandia dengan Australia. Program short course ya, short course education itu yang karena Finlandia dianggap salah satu negara maju Pak ya, dalam dunia pendidikan. Kami saya sendiri sudah ngurus visa saat itu, sudah ngurus sudah sampai ke tahap administrasi ya Pak, pemberangkatan Pak ya. Nah pada saat mau berangkat bulan Agustus tahun 2015 itu 2016 itu ternyata ada perubahan reshuffle ya kabinet. Karena politik nasional. Ya, karena pun ada efisiensi anggaran. Ada refocusing anggaran kembali. Hanya juara 1 saja. Itu pada itu waktunya sekitar 40 hari nanti. 40 hari nanti rencana seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Karena itu kan bagian dari sebagai kesempatan ya. Tapi kalau memang belum saatnya ya sudah. Itu mungkin harus menjadi konsekuensinya pada saat itu memang seperti itu. Tapi masalah pergi ke Finlandia atau apa itu kan hanya bagian dari sebuah penghargaan atau sebagian reward dari pemerintah ya saat itu. Tapi yang penting
tetap kita berkomitmen bahwa kita harus selalu bekerja keras untuk terus ya menghasilkan. Saya nggak mengatakan berprestasi, saya nggak suka kalau terlalu terlalu Pak ya, hiperbola. Terlalu hiperbola. Mungkin menurut saya selalu ada proses untuk berkarya. Masalah penghargaan dari orang lain, dari lembaga atau dari instansi itu adalah bagian dari efek samping saja. Yang penting kita tetap berkomitmen kuat. Yang berarti setiap apapun yang kita lakukan efek sampingnya mesti positif Pak ya, kira-kira Pak ya? Ya betul, harus memang. Saya kadang-kala beberapa belas piala mengatakan penghargaan atau kejuaraan apa yang saya raih itu sebenarnya adalah bagian dari kepuasan pribadi kinerja kita seperti itu. Tapi bukan untuk disombongkan sama sekali, karena itu juga untuk memotivasi saya sendiri, bahwa itu kita harus selalu melakukan proses perubahan, inovatif, kreatif ya. Itu menurut saya seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa agama itu khairun nas anfa'hum linnas itu Pak ya? Betul ya. Jadi untuk apa hidup ini tanpa bermanfaat untuk orang lain Pak ya? Saya juga kalaupun apa yang saya lakukan ini kok bermanfaat untuk orang lain, bisa saya tularkan, bisa saya sampaikan untuk menjadi best practice hidup saya, untuk bisa ditiru orang lain, monggo Mbak. Alhamdulillah bisa ditiru misalnya. Itu kan bagian dari sebuah kebermanfaatan tadi. Sebaik-baik umat adalah bermanfaat untuk manusia kan gitu kan. Itu saya counter itu. Nah, itu makanya kalau ada yang pengen mari belajar bersama, monggo kita berbagi, enggak apa-apa. Mana Pak Tio menerima kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain yang ingin barangkali punya obsesi yang sama dengan Pak Tio? Sangat welcome lah, sangat terbuka. Sangat terbuka Pak ya? Sangat membuka. Apalagi kebetulan saya juga sering berbagi dengan teman-teman guru-guru di Jawa Tengah atau se-Indonesia dalam kegiatan-kegiatan pelatihan terkait dengan literasi, menulis, kemudian best practice, PTK atau apa itu yang kalaupun itu tanggapan teman-teman se-Indonesia terhadap apa yang sudah saya lakukan ya baik, ya berarti bisa ditiru atau apa. Itu bagian dari istilahnya ya, kebermanfaatan hidup saya untuk orang lain itu. Seperti itu rasanya. Ya, Pak Tio, kira-kira ini terakhir Pak ya. Masih ada target enggak Pak di dalam Pak Tio keinginannya apa, pengen jadi apa atau apa karena ini pastinya tetap ada cita-cita atau Pak. Barangkali apakah hanya cukup di sini atau masih ada cita-cita yang lebih tinggi Pak, atau jadi kepala sekolah, dengar-dengar daftar kepala sekolah Pak ya, calon kepala sekolah Pak ya? Kemarin ikut seleksi kepala sekolah lolos di Amtrasi, masih ada remedi untuk seleksi wawancara nanti di bulan September mungkin kita mengalir saja mengikuti lagi karena itu kan kepala sekolah kan bukan target sama sekali lah, itu kan bagian dari proses yang harus saya jalani, tetapi mengalir saja karena bagi saya tidak penting bagi Sami untuk hal seperti itu tetapi kalau untuk selalu melakukan proses kegiatan inovatif maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk aktualisasi terus berkarya itu terus saya lakukan selama saya masih hanya dikandung badan, dan intinya dimanapun dengan siapapun kami berkomitmen terus untuk hal seperti itu. Kalau kita bisa bermanfaat untuk kita sendiri, barangkali bisa bermanfaat orang lain, itu kan adalah bagian dari cita-cita kita ya. Investasi masa depan kita sebenarnya. Investasi akhirat Pak ya? Iya betul, itu yang paling utama, tidak ada yang lain karena semuanya muaranya ke sana. Tapi ngomong Pak, ini cita-cita kepegawaiannya ada enggak Pak kira-kira di kepala sekolah? Karena ini ikut seleksi mestinya tetap ada cita-cita toh Pak? Kalau seleksi kepala sekolah, karena seleksi kepala sekolah itu kan perjalanan saya itu sebenarnya pada saat tahun 2016 ya, 15 ketika kami juara 1 Jawa Tengah itu memang sudah diusulkan sebenarnya. Oh, sudah diusulkan secara otomatis Pak? Daerah, tetapi karena ada pertimbangan tertentu, kita kan sudah masuk ke pemerintahan provinsi, ya, akhirnya ada perubahan, kita mengikuti saja. Kalau sekarang ada seleksi kepala sekolah, memang itu kan bagian dari cara pandang kita nanti untuk bekerja. Maka istilahnya di tempat kerja yang katakanlah diberi kesempatan untuk melakukan proses
aktualisasi tentang apa yang sudah kita laksanakan itu kan mengalir saja. Yang penting jalani saja, kita lakukan. Kalaupun nanti mendapatkan amanah tugas yang baru ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu bagi saya jauh yang lebih penting adalah bagaimana kita itu memposisikan kita itu menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bisa betul-betul bisa menjadi motivasi untuk diri saya sendiri, untuk keluarga, terutama khususnya keluarga, dan bermanfaat juga untuk orang lain. Itu jauh lebih penting, apapun alasannya. Gitu. Ya, sebelum saya tutup hati ini, barangkali ada pesan dan kesan yang disampaikan oleh pemirsa podcast SMA 1 Demak, Pak? Untuk para pemirsa podcast di SMA 1 Demak dimanapun berada, yang bisa menangkap atau yang melihat dari siaran podcast ini, satu hal yang paling penting bahwa jangan pernah sepelekan hal-hal yang kecil atau sesuatu yang sederhana. Profesor Edward Norton Lawrence, Amerika Serikat, pernah menyatakan kepakan sayap kupu-kupu di Texas itu bisa menyebabkan badai besar di hutan Brasilia. Artinya kita lakukan hal-hal yang kecil, tapi secara sungguh-sungguh, komitmen yang luar biasa itu pasti menghasilkan hal yang luar biasa. Efek dominonya, ya betul itu. Seperti itu. Jadi yang paling penting seperti itu, tetap semangat, tetap mau belajar dimanapun, jangan merasa saya muda, saya sudah tua, tidak ada seperti itu. Tidak ada sekat-sekat dikotomi antara perbedaan gender, perbedaan usia, perbedaan pola pikir, tetapi bagaimana pola pikir kita atau bagaimana komitmen kita terus untuk berkarya dimanapun dan harus mau belajar dengan siapapun tadi, belajar. Kuncinya memang mau belajar. Tapi hal yang paling utama, karena kebiasaan saya itu senang membaca. Syarat untuk bisa melakukan proses aktualisasi itu ya kekuatan kita tuh di bidang literasi, membaca sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Ya. Iqra ya. Ya. Itu bacalah. Ya, baca. Berarti kita memahami prosedural alam. Ya. Semesta berbicara, kita melaksanakan. Oke. Gitu. Terima kasih waktunya Pak Tio atas ngobrol pagi di podcast SMA 1 Demak. Pemirsa podcast SMA 1 Demak, demikian perbincangan ngobrol pagi saya dengan narasumber kita Pak Setio Nugroho. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita bahas hari ini Pak Tio bermanfaat untuk orang lain. Sampai ketemu di episode berikutnya di ngobrol pagi atau ngobrol siang atau ngobrol sore SMA 1 Demak. Akhir kata, wawal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.